Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Di sini kami akan membahas materi Pancasila sebagai identitas nasional. Yang terhormat, dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan, Bapak Abdul Rahman Safi, SEMM. Perkenalkan, nama saya Alex Andrianto dan dua rekan saya Felicia Cusila dan Riani Fradita. Untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh Felicia. Silakan Felicia. Berikut saya akan menjelaskan pengertian dari identitas nasional. Secara garis besar, merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu kepada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok, organisasi, maupun negara. Kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda jati diri, ataupun ciri khas pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain ataupun kelompok lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri sendiri ataupun suatu kelompok tertentu ataupun organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, maupun tujuan. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari suku atau budaya yang dihimpun menjadi satu kesatuan seperti Indonesia. Di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk lebih memahami mengenai identitas nasional, saya akan menjelaskan dimensi-dimensi yang menjadi pembentuk identitas nasional sebagai berikut. Pertama, dimensi psikologis. Yang dimaksud dimensi psikologis yaitu dimensi yang muncul dari kesadaran diri yang didasari kepada kedekatan atau ikatan sekelompok orang yang merasa memiliki persamaan sebagai sebuah bangsa. Persamaan mereka itu bersifat tidak terlihat atau muncul ketika terkonfrontasi. Kedua, dimensi budaya. Dimensi budaya adalah dimensi yang berkaitan dengan kebiasaan, nilai-nilai, tradisi, adat istiadat maupun bahasa yang diwariskan kepada anggota baru. Identitas nasional yang berasal dari identifikasi sebuah budaya yang spesifik akan menghasilkan sebuah penanaman emosional yang kuat, yang akan menanamkan dan meningkatkan rasa solidaritas antar anggota bangsa yang mengakui satu sama lain sebagai bangsa yang sama. Ketiga, dimensi sejarah. Dimensi sejarah yaitu dimensi yang berkaitan dengan kebanggaan warga bangsa kepada sejarah yang dimilikinya, dan umumnya juga menggambarkan sejarah tersebut sebagai simbol ketahanan, kekuatan, dan juga superioritas dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya. Keempat, dimensi teritori. Yang dimaksud dimensi teritori adalah dimensi yang berkaitan dengan wilayah yang menjadi tempat tinggal warga bangsa. Dalam wilayah ini, seluruh warga bangsa melakukan aktivitasnya seperti berinteraksi satu sama lain. Kelima, dimensi politik, yaitu dimensi yang memiliki hubungan dengan bagaimana para penyelenggara pemerintahan dipilih yang selanjutnya akan memerintah warga bangsa tersebut. Demikian pembahasan identitas nasional. Jadi saya akan membahas 4 materi. Pertama, fungsi identitas nasional. Kedua, unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Ketiga, faktor pembentuk identitas nasional. Keempat, contoh identitas nasional Indonesia. Identitas nasional memiliki tujuan utama, yakni sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman Indonesia tersebut. Selain itu, hal ini juga digunakan untuk memperkenalkan akan Indonesia kepada bangsa lainnya. Identitas nasional pertama, sebagai pembeda. Dengan adanya identitas nasional, maka suatu bangsa akan menjadi berbeda dengan bangsa lainnya. Artinya, bangsa tersebut memiliki ciri khas atau keunikan tersendiri di dalamnya. Kedua, sebagai landasan negara. Identitas nasional digunakan sebagai panduan, pemersatu, dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Ketiga, nilai potensi bangsa. Selain itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Sebab setiap negara berbeda satu sama lainnya. Materi yang kedua, unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama, ada suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif. Ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin.
Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa dan kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bangsa. Yang kedua ada agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Buddha, Konghucu, Katolik, Hindu. Agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun, sejak pemerintahan Abdul Rahman Wahid, istilah agama resmi negara telah dihapuskan. Unsur yang ketiga adalah kebudayaan. Pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Unsur pembentuk identitas nasional yang terakhir adalah bahasa. Merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitre dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut, dapat dirumuskan pembagiannya sebagai berikut. Pertama ada identitas fundamental, yaitu Pancasila merupakan falsafah bangsa, dasar negara dan ideologi negara. Yang kedua ada identitas instrumental yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas alamiah, yaitu meliputi negara kepulauan, archipelago, dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama serta kepercayaan. Materi yang ketiga adalah faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada primordialisme, yaitu sikap kecintaan pada identitas berdasarkan golongan, kesamaan etnis, dan suku. Biasanya didasarkan pula oleh sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang identik dengan adanya hubungan darah antar anggotanya. Faktor pembentuk identitas nasional yang kedua adalah praktik keagamaan, yaitu ritual yang didasarkan pada keyakinan individu dan dipraktikkan secara kolektif. Unsur keimanan berkontribusi penting pada motivasi untuk berpartisipasi pada ritual yang dijalani secara kolektif berdasar sistem keyakinan yang sama. Yang ketiga ada pemimpin bangsa, yaitu figur atau tokoh karismatik yang menjadi kebanggaan rakyatnya. Seorang pemimpin bangsa pada prinsipnya adalah pelayanan masyarakatnya. Rakyat merasa diayomi dan bangga pada pimpinannya yang dianggap bagian dari dirinya. Faktor yang keempat adalah sejarah bangsa, yaitu narasi masa lalu suatu bangsa yang membentuk memori kolektif masyarakat yang hidup di zaman now. Kesamaan asal-usul atau nenek moyang juga bagian dari sejarah yang dapat membentuk solidaritas dan identitas kolektif. Yang terakhir ada solidaritas organik, yaitu integrasi sosial yang terbentuk atas kondisi saling ketergantungan akibat pembagian kerja. Solidaritas organik muncul seiring munculnya spesialisasi yang merupakan produk industrialisasi. Identitas yang dibentuk oleh solidaritas organik adalah identitas modern, profesional, dan urban. Materi yang keempat, contoh identitas nasional Indonesia, yaitu terbagi dalam 5. Ada Bung Karno, merupakan tokoh figur sang proklamator, tokoh sentral berdirinya negara Indonesia. Kedua, ada batik, produk budaya berupa corak lilin pada sehelai kain yang mengandung filosofi, bernilai seni dan ekonomi. Ketiga, ada Borobudur, salah satu tempat ibadah umat Buddha, candi Buddha terbesar di dunia. Rendang, salah satu makanan khas Minang yang telah mendunia. Kelima, ada Pancasila, ideologi resmi negara yang terdiri dari 5 sila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Jumlah sebenarnya identitas nasional Indonesia banyak sekali. Angka persisnya tidak ada yang tahu. Kita bisa menyebutkan beberapa yang cukup populer. Di era globalisasi seperti sekarang ini, peran dan fungsi identitas nasional semakin penting. Arus pusaran global yang disokong oleh perselingkuhan kapitalisme, demokrasi, dan teknologi informasi mendorong kita untuk menjadi warga global yang kosmopolitan. Konsekuensinya, identitas yang dibangun menyempit menjadi identitas global. Nilai-nilai dan kultur level nasional mendapat resistensi dari luar. Identitas nasional justru semakin krusial dipertahankan agar kita tidak kehilangan jati diri, digerus oleh ideologi dominan yang disponsori oleh negara superpower dan antek-anteknya.
Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Alex. Peran identitas nasional sebagai berikut. Menjadi penanda ikatan solidaritas, menjadi definisi tutorial, mengontrol sumber daya ekonomi, mengatur pemerintahan, menjadi ciri khas dari sebuah bangsa, menyediakan nilai atau simbol yang sama, serta menumbuhkan cinta tanah air. Kesimpulannya, bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda-beda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkanlah prinsip-prinsip dasar, filsafat sebagai suatu asas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar yang ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebelumnya dirumuskan secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nilai-nilai yang telah ada pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia itu sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.